Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Astuti. Masih untuk program prakerja, di mana teman-teman yang sudah bergabung ke dalam kelas saya ini, yaitu kelas membangun bisnis bimbingan belajar, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih karena sampai hari ini masih konsisten mengikuti materi-materi yang saya bagikan. Nah, seperti biasa, setiap minggu saya akan memberikan atau membuat video yang berisi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah dikirimkan, baik itu melalui kolom komentar maupun melalui grup Telegram. Untuk link grup Telegramnya sendiri, teman-teman bisa dapatkan di bio video saya ini atau di dashboard yang sudah teman-teman pilih. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh staff, seluruh pihak dari akademi yang terus membantu saya, juga memberikan beberapa masukan, juga memberikan support hingga terrealisasinya video demi video sampai hari ini. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah memilih program kelas, yang sudah memilih kelas di program prakerja, agar teman-teman menyelesaikan sampai memberikan ulasan ya di dashboardnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke grup Telegram, itu ada kendala mengenai mereka sudah, jadi ada peserta yang sudah selesai mengikuti pembelajaran sampai akhir, namun pada saat ingin memberikan ulasan ternyata aplikasinya tertutup ya. Mungkin ya pastilah kita panik ya kan, atau kita juga kayak kayak ngerasa wah udah ikut pelatihan nih gitu, terus kok tiba-tiba tidak bisa memberikan ulasan, sedangkan sertifikat pelatihan baru akan teman-teman terima apabila benar-benar sudah dinyatakan selesai ya. Dinyatakan selesainya salah satunya adalah teman-teman memberikan ulasan gitu. Nah, jadi apabila kasusnya seperti itu, teman-teman tidak usah panik ya. Bisa jadi memang sistem di dashboardnya atau sistem di aplikasinya gitu. Jadi teman-teman bisa mengajukan keluhan tersebut melalui Telegram yang disediakan oleh kelas yang ada di prakerja gitu. Nanti kita sebagai tutornya atau perwakilan dari partnershipnya itu akan memberikan solusi, entah itu kita dialihkan ke bagian maintenance atau memang bisa kita handle sendiri, seperti itu ya. Oke. Di video ini seperti biasa hanya menjawab 5 pertanyaan dari teman-teman. Jadi 5 pertanyaan ini memang sudah dirangkum dan mudah-mudahan mewakili beberapa pertanyaan yang teman-teman kirimkan. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengelola wirausaha bimbingan belajar? Sebagian orang beranggapan berbisnis atau berwirausaha itu lebih baik daripada bekerja menjadi karyawan. Bahkan ada pepatah lama ya yang kita mungkin teman-teman pernah dengar juga, yang mengatakan lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor ikan paus ya. Maksudnya adalah lebih baik kita memberikan ya, meskipun usaha yang kita lakukan itu boleh dibilang menghasilkan yang kecil ya, tapi banyak gitu, atau sering lah gitu kan, kita bisa memperoleh income yang lebih banyak daripada kita bergabung di perusahaan besar namun hanya satu saja income kita gitu ya, hanya itu saja gitu. Nah, hal ini pula yang menjadi acuan bagi sebagian owner yang sudah lama melakoni bisnis bimbingan belajar. Nah, kenapa sih harus berbisnis bimbingan belajar?
Pertama, ya, alasan utama kenapa harus berbisnis bimbingan belajar, karena pendidikan itu merupakan kebutuhan utama. Pelajaran yang diterima atau yang disampaikan oleh guru itu semakin hari semakin terasa sulit, dan juga ditambah kesibukan para orang tua. Nah, dengan hadirnya lembaga bimbingan belajar di tengah-tengah masyarakat, diharapkan akan menjadi solusi atas masalah tersebut. Nah, alasan yang kedua adalah karena bimbingan belajar ini merupakan usaha yang diawali dengan modal yang ringan. Jadi, untuk membuka usaha bimbingan belajar bisa dimulai dari modal yang cukup terjangkau. Kemudian yang ketiga, usaha bimbingan belajar ini pangsa pasarnya sangat luas. Karena apa? Ya karena usaha bimbingan belajar bisa dibuka itu mulai untuk tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, TK, ya, ada juga pra-SD. Pra-SD ini salah satu kelas yang ada di bimbingan belajar milik saya, ya, Binuri Learning Center. Itu adalah kelas yang memang diselenggarakan untuk siswa-siswi yang dia sebenarnya sudah selesai menempuh pendidikan di taman kanak-kanak. Namun pada saat mencoba mendaftar di sekolah dasar, mereka belum diterima. Ya, seperti kita ketahui bahwa proses PPDB atau pendaftaran penerimaan peserta didik baru itu, salah satu kendala terbesarnya adalah dilihat berdasarkan usianya gitu. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin dia sudah mampu menelaah materi, kemudian sudah lancar membaca, berhitung, namun karena terkendala oleh usia, mereka belum bisa masuk ke sekolah dasar. Nah, di Binuri Learning Center ini disediakan kelas khusus yang boleh dimasuki oleh siswa-siswi tersebut, ya. Jadi siswa-siswi yang memang sudah selesai di taman kanak-kanak namun belum bisa masuk ke sekolah dasar gitu, entah karena kendala administratifnya seperti kartu keluarga dan sebagainya, atau karena usia gitu, ya. Nah, di kelas pra SD ini materi yang kita berikan adalah materi pengenalan untuk mata pelajaran yang ada di sekolah dasar kelas 1 gitu. Jadi mungkin di taman kanak-kanak siswa-siswi tidak atau belum mengenal apa itu mata pelajaran IPA, apa itu mata pelajaran IPS, PPKN dan sebagainya, ya. Kalau matematika mungkin sudah, ya, karena ada materi berhitung juga di TK gitu. Nah, di pra SD ini, di kelas atau di kelompok pra SD ini, kita kenalkan seperti itu. Apa sih yang dipelajari di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA gitu, apa sih singkatan dari IPS gitu, kemudian apa sih materi yang ada di mata pelajaran PPKN dan sebagainya gitu. Jadi pengenalan seperti itu. Nah, selanjutnya alasan yang keempat adalah karena usaha bimbingan belajar ini mudah dijalankan, ya. Jadi tidak rumit dalam menjalankan usaha bimbingan belajar. Yang penting sudah ada tempat belajarnya, gurunya, dan juga siswanya. Seperti penjelasan materi saya sebelumnya, bahwa untuk memulai usaha bimbingan belajar kita bisa memulainya dari tingkat yang paling dasar, ya, atau kita selenggarakan di rumah, ya, yang dikenal dengan bimbingan belajar rumahan gitu. Jadi untuk bimbingan belajar rumahan ini memang modalnya tidak terlalu besar, karena kita akan menggunakan sebagian ruangan yang ada di dalam rumah gitu. Kemudian biaya operasionalnya pun juga bisa kita gabung ke dalam biaya operasional rumah tangga, seperti seperti pembayaran listrik, air gitu. Dan kita yang jelas tidak perlu mengeluarkan atau mempersiapkan budget khusus untuk sewa tempat, karena kita bisa menggunakan sebagian ruangan yang ada di dalam rumah gitu.
Nah, adapun administrasi bimbingan belajar maupun SOP, ya SOP itu adalah standar operasional prosedur. Ini memang meskipun bimbingan belajar milik teman-teman yang akan buka mungkin nantinya adalah bimbingan belajar rumahan, namun saya sarankan tetap harus membuat SOP-nya atau standar operasional prosedur. Ya, teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya apa itu SOP, kemudian bagaimana cara menerapkan SOP pada bisnis bimbingan belajar dan sebagainya gitu. Tapi apabila teman-teman masih kebingungan mengenai SOP ini, nanti akan saya buatkan di insya Allah akan saya buatkan di video selanjutnya gitu. Nah, administrasi ataupun SOP bimbingan belajar ini juga teman-teman sudah bisa download di beberapa aplikasi yang ada di Play Store ya. Jadi memang sudah semakin hari itu kita mendirikan atau kita membangun usaha itu memang semakin dimudahkan gitu ya. Insya Allah semakin dimudahkan asalkan kita ada kemauan, kita ada niat, kemudian kita kerja keras, dan yang utama adalah selalu berdoa semoga usaha yang kita jalankan itu diberikan kelancaran dan terutama adalah diberikan keberkahan gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah keuntungan yang sudah pasti ya. Dimana seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apabila teman-teman memulai usaha bimbingan belajar ini dari bimbingan belajar rumahan, tentu modalnya tidak besar, namun income yang bisa teman-teman dapatkan itu sesuai dengan atau bisa sama dengan apabila teman-teman membuka usaha yang besar. Dikarenakan apa? Mungkin usaha yang besar itu ya memang butuh modal ya, karena kita harus sewa tempat, kita harus membayar gurunya gitu, kemudian untuk biaya operasionalnya pun kita harus sediakan budget sendiri gitu. Nah, otomatis biaya bimbingan belajar pun per siswa akan meningkat atau akan tinggi gitu. Sedangkan apabila teman-teman menjalankan bisnis bimbingan belajar rumahan dengan modal seadanya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar ya. Sebagai contoh, di sini saya simulasikan misalkan ya pendaftaran bimbingan belajar itu 250.000 ya. Nah, dikalikan dengan misalkan ya syukur alhamdulillah bisa sampai 50 ya gitu. Dikalikan 50 orang, di situ kita dapat 12.500.000 misalkan ya. Nah, itu sudah ketahuan gitu, dari 12.500.000 per bulan ya kan, itu per bulan gitu. Itu kita paling hanya mengeluarkan untuk biaya listrik ya, dan guru ya, terutama guru. Saran saya kalau masih di bawah 20 lah ya, di bawah 25, lebih baik teman-teman pegang sendiri. Jangan pakai guru tambahan dulu ya, karena itu akan menekan biaya operasional kita. Kan kalau pakai guru kita harus bayar guru juga gitu. Kita harus baik itu menggaji guru ataupun sistemnya bagi hasil gitu. Jadi saran saya apabila jumlah siswa yang terdaftar dan sudah siap untuk dijalankannya suatu bimbingan belajar itu di bawah 20 orang atau 20 siswa. Nah, ada baiknya teman-teman pegang sendiri gitu. Oh ya, ada pertanyaan di Telegram. Jadi tuh kalau misalkan siswanya baru, misalkan kita sudah melakukan marketing sedemikian rupa ya, pemasaran sedemikian rupa, ternyata di saat kita sudah menentukan target kapan kita akan opening kelasnya atau kapan kita akan memulai kelas tersebut ya, ternyata yang daftar itu jauh di bawah target kita gitu. Misalnya kita targetkan 20, ternyata yang daftar hanya 5 atau bahkan 3. Apakah kelas terus berjalan gitu? Saran saya iya, apabila teman-teman membuka sistem bimbingan belajar di rumah ya, atau rumahan gitu. Karena kan bisnis bimbingan belajar rumahan ini memang modalnya boleh dibilang tidak terlalu besar ya gitu, dan memang tidak ada masalah apabila jumlah siswa pun seminim mungkin gitu. Beda dengan apabila teman-teman
memulai usaha bimbingan belajar yang memang sudah harus sewa tempat, harus bayar guru dan sebagainya. Itu harus diperhitungkan juga bagaimana bulan berikutnya gitu. Nah, tentu saja pemasukan dari pendaftaran siswa di bulan ini ya akan kita alokasikan ke biaya operasional di bulan berikutnya seperti itu. Namun saran saya, apabila memang teman-teman memiliki modal yang cukup, harus dimasukkan juga budget untuk biaya operasional selama 3 bulan ke depan. Kenapa saya bilang 3 bulan ke depan? Karena biasanya bimbingan belajar itu akan mengalami siklus atau akan mengalami perubahan ya, pergantian itu per 3 bulan gitu. Jadi sambil kita mengantisipasi kemungkinan selama 3 bulan ini kita tidak ada pemasukan yang signifikan, jadi kita sudah mempersiapkan budget khusus gitu. Nah, bagaimana solusinya apabila ternyata selama 3 bulan itu memang kita sama sekali pemasukannya tidak ada, sedangkan bisnis yang bimbingan belajar yang kita bangun ini adalah boleh dibilang bimbingan belajar yang semi profesional gitu, dimana kita sudah punya tempat sendiri, kemudian kita sudah punya gurunya juga, kan kita harus bayar guru dan sebagainya. Nah, saran saya untuk meminimalisir biaya operasional, terutama untuk membayar guru, itu ada baiknya yang pertama kita gunakan sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua kita gunakan sistem seperti memberikan reward ya apabila si guru ini berhasil merekrut siswa. Nah, ada kompensasi tersendiri untuk guru tersebut gitu. Jadi misalkan biayanya 250.000 ya 100.000 untuk si gurunya ini gitu, atau kita bisa menggunakan promosi-promosi lainnya ya, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Oke. Kemudian yang keenam, usaha bimbingan belajar ini adalah usaha yang tidak terpaku dengan bahan baku. Maksudnya apa? Karena usaha bimbingan belajar ini berbentuk usaha jasa, jadi maju atau tidaknya, berlangsung atau mundurnya, atau bahkan pailit dari usaha kita ini adalah tergantung bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM-nya atau sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia untuk usaha bimbingan belajar ini siapa? Ya, gurunya, ya juga stafnya. Namun, apabila teman-teman membuka usaha bimbingan belajar rumahan, berarti kan hanya teman-teman aja nih yang ya guru iya, staf iya, marketing iya gitu kan. Nah, itu yang harus digali kualitasnya gitu. Jadi kita maksimalkan kualitas kita, jangan sungkan untuk terus belajar. Ya, saran saya jangan sungkan untuk terus belajar gitu. Kemudian menerima kritikan. Karena kritikan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan. Itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi kritikan-kritikan atau masukan-masukan baik itu dari orang tua siswa ataupun teman-teman kita sesama owner bimbingan belajar gitu ya, itu sangat bermanfaat untuk kemajuan bimbingan belajar kita. Jadi melalui kritikan dan masukannya itu kita mengetahui kualitas dari bimbingan belajar milik kita ini gitu. Nah, yang ketujuh, usaha bimbingan belajar ini adalah usaha yang bermanfaat ya, karena tanpa disadari di dalam mengelola usaha bimbingan belajar itu kita memberikan ilmu, dan tentu saja ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak ya. Dan ilmu ini juga mendukung prestasi siswa di sekolah ya, karena memang tujuan utama orang tua siswa memasukkan anak-anaknya ke bimbingan belajar pastinya ingin si anak ini mendapatkan prestasi di sekolah, sekalipun bukan prestasi di bidang akademik ya, setidaknya si anak ini bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, jadi tidak terlalu tertinggal gitu. Nah, juga
bermanfaat bagi masyarakat, karena usaha bimbingan belajar ini tentu bisa membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Sebagai contoh, apabila bimbingan belajar milik teman-teman ini sudah semakin berkembang ya, tentu warga yang ada di sekitar bimbingan belajar bisa membuka usaha seperti membuka semi kantin ya, atau membuka jajanan, makanan, minuman. Jadi di sela-sela break mereka, di sela-sela waktu istirahat anak didik kita ya, mereka kita persilakan untuk membeli jajanan atau untuk ya sekedar refreshing, entah itu 15 menit atau 20 menit gitu kan. Itu akan memberikan income tersendiri bagi warga sekitar. Belum lagi apabila kita melakukan event-event tertentu gitu, akan banyak orang-orang yang kita rekrut dan nantinya entah kita berikan kompensasi secara langsung ataupun kita berikan berupa promo-promo untuk anaknya ini mengikuti bimbingan belajar milik kita, seperti itu. Nah, di sini saya akan membagi sedikit pengalaman ya. Jadi latar belakang bisnis saya yang saya geluti ini adalah ketika saya melihat prospek yang saya dapat dari orang lain yang menjadi seorang wirausaha gitu. Di satu sisi, walaupun mereka itu memiliki usaha yang masih kecil, mereka tetap mampu mengelola dan memanajemen waktu dengan sangat baik, sehingga terjadi keseimbangan antara proses menjalani hidup dengan menghasilkan pendapatan secara cukup. Nah, itulah alasan utama saya di dalam menjadi wirausaha ini. Nah, banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya, baik sebelum maupun sesudah menjadi seorang wirausahawati. Saya juga bekerja di sekolah ya, saya juga sebagai guru juga, jadi saya tidak fokus di usaha ya, boleh dibilang ya ini hanya awalnya sampingan, tapi ya kadang menjadi utama juga lah gitu ya kan gitu. Nah, namun karena menurut saya pada saat awal kali berdiri ya bimbingan belajar ini, saya merasa bahwa kurang profit gitu, baik dari segi waktu maupun dari keuangan gitu, karena yang harusnya waktu saya masih bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif ya, seperti tetap mengajar, karena kan kalau guru ya seperti yang teman-teman ketahui itu jam belajar itu pada kenyataannya yang enggak terlalu sangat santai juga sih gitu, tapi boleh dibilang singkat lah gitu ya. Jadi enggak yang kayak orang kantoran masuk jam 8 pulang jam 5 gitu, enggak ya. Apalagi kalau lagi pekan ujian ya kan, pekan ujian ini boleh dibilang ya paling datang cuma untuk mengawas ujian, terus ngoreksi hasil ujian gitu, habis itu pulang kayak gitu kan, masih banyak waktu yang tersisa, ditambah lagi dengan kebutuhan finansial saya gitu. Nah, maka akhirnya saya memutuskan untuk mencari alternatif sebagai penunjang perekonomian keluarga gitu, karena posisi saya sebagai seorang istri kan, saya bukan tulang punggung juga, jadi sekedar membantu. Jadi bagaimana caranya, atau saya berpikir pada saat itu bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan tapi tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga sebagai istri, seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba membuka usaha bimbingan belajar yang tentunya menurut saya pada saat itu cukup menjanjikan ya. Walaupun pada saat itu ada keterbatasan modal ya, karena memang tidak ada planning jangka panjang ya, jadi saya tidak mempersiapkan untuk modalnya itu. Nah, namun hal itu memotivasi saya untuk terus bekerja meskipun di tengah keterbatasan modal gitu, terus berusaha, kemudian memberikan pembelajaran seperti yang atau sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keahlian saya gitu. Nah, untuk membuka usaha produk tentu saja
modalnya lebih besar ya daripada membuka usaha jasa. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan bagi saya. Akhirnya saya memutuskan menggeluti bidang jasa tersebut, yaitu bimbingan belajar ya, sampai terbukanya pada saat pertama kali namanya adalah bimbingan belajar Nurul Iman, karena memang tempatnya itu ada di majelis taklim milik bapak saya gitu ya, milik papa saya gitu. Jadi yang namanya adalah Nurul Iman, jadi saya ambil dari situ. Nah, namun seiring perkembangan waktu, akhirnya saya memutuskan sebelum sebelum mengurus perizinan ya, akhirnya saya memutuskan mengubah namanya menjadi Binuri Learning Center, tidak lepas dari Nurul Iman, karena Binuri itu adalah singkatan dari bimbingan belajar Nurul Iman ya, Binuri Learning Center gitu. Kenapa Learning Center? Karena memang kita spesialis untuk bidang pendidikan gitu, baik itu pendidikan reguler, private gitu, ataupun sekolah umum atau seperti sekolah kedinasan dan sebagainya gitu. Nah, pada saat pertama itu saya mengambil sedikit ruangan yang ada di rumah ya, itu teras ya. Kebetulan teras saya cukup untuk dijadikan tempat belajar, karena pada awal pendirian itu hanya 2 siswa saja gitu, dan itu berlangsung sekitar 4-5 bulan gitu, karena berdekatan dengan waktu kenaikan kelas atau pergantian tahun ajaran. Alhamdulillah 2 siswa ini sangat berprestasi di sekolahnya. Akhirnya dari mulut ke mulut pada tahun ajaran baru berikutnya ada sekitar 15 ya, langsung 15 siswa itu teman-temannya gitu ya, entah itu dari satu kelas satu sekolah gitu, saya lupa, itu mendaftar di bimbingan belajar milik saya itu. Nah, tahun berikutnya pun bertambah sampai puncaknya itu di tahun 2016 lah kalau nggak salah, 2016 atau iya 2016, 15-16 lah, itu sampai di angka 112 siswa dari tingkat TK. Dulu saya belum membuka calistung ya, jadi hanya membaca saja gitu untuk TK, sampai ke SMP gitu, karena memang saya tidak membuka untuk jenjang SMA. Kalau SMA itu saya arahkan ke privat gitu. Jadi kalau reguler kan menurut pengalaman saya mengajar SMA untuk reguler itu sangat menyita waktu, karena kita sudah prepare, kita sudah berikan jadwal gitu, ternyata bentrok dengan kegiatan mereka di sekolah atau kegiatan mereka di luar sekolah seperti pengajian gitu. Kemudian belum lagi untuk tingkat SMA kan mereka sudah ada yang ikut seperti Karang Taruna dan sebagainya gitu ya. Jadi hal itu yang menjadi pertimbangan saya tidak mengadakan jenjang SMA atau SMK pada saat itu gitu. Tapi untuk privat ya tetap ya. Nah, setelah saya menggeluti usaha tersebut ya, walaupun masih sedikit hasil yang saya capai, namun secara keseluruhan saya telah merasa cukup puas dan sedikit bangga ya, karena dari 2 siswa ini secara signifikan ya dalam waktu beberapa bulan itu sudah bertambah sekitar 6 kali lipat gitu. Kemudian di tahun berikutnya pun begitu ya, sampai akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk merekrut guru gitu, karena menurut saya apabila jumlah siswa itu sudah lebih dari 20, saya harus merekrut siswa. Ternyata overload ya, sampai di angka 100 lebih gitu. Dan itu belum termasuk yang privat ya. Namun seperti yang kita ketahui dan harus kita persiapkan, bahwa usaha apapun itu pasti ada up and down-nya ya. Ada di mana posisi kita jaya-jayanya, ada di mana kita memang ada di posisi bawah ya, di posisi rendah gitu. Nah, pada saat di posisi bawah itu sempat bimbingan belajar saya vakum sekitar ya beberapa waktu lah kayak gitu.
Akhirnya karena itu saya harus mengejar ketertinggalan, bukan ketertinggalan sih, jadi saya melanjutkan pendidikan, karena pada saat itu saya belum bidang pendidikan yang saya ambil ya di kuliah itu bukan di bagian pendidikan gitu. Jadi jurusan yang saya ambil itu adalah jurusan komunikasi, sedangkan untuk menunjang karir saya di sekolah dan juga untuk menunjang usaha bimbingan belajar saya harus mengambil mata kuliah pendidikan gitu, jadi sarjana pendidikan. Dan alhamdulillah dari situ langsung naik ke S2-nya kayak gitu ya. Nah, pemanfaatan teknologi, terutama informasi teknologi itu menurut saya lebih sebagai supporting tools aja ya, atau sebagai penunjang usaha saja ya. Namun pada saat pertama kali itu saya belum melakukan promosi melalui social network karena keterbatasan tempat dan fasilitas dalam mengajar. Jadi pada saat berdiri itu kan saya menggunakan space di rumah saya gitu. Setelah tahun ajaran ya, bukan tahun ganti tahun gitu, tapi tahun ajaran itu, dan siswa yang masuk itu sekitar 12 siswa, akhirnya saya pindah ke majelis taklim gitu sampai sekarang gitu. Jadi memang lembaga bimbingan belajar saya itu memang adanya di majelis taklim itu gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga salah satu kendala yang saya hadapi adalah konsistensi waktu gitu. Jadi karena pada saat itu saya masih honorer, nah saya harus mengikuti, atau kita tidak bisa menolak ya, setiap ada tugas dari senior lah gitu ya, itu kita tidak bisa menolak. Kemudian hal itu berimbas ke waktu mengajar saya di bimbingan belajar, paling itu ya yang utama gitu. Jadi ada rasa tidak enak dengan orang tua siswa karena sering gonta-ganti jadwal, kemudian sering kita harusnya misalkan di satu minggu itu jadwalnya Senin sampai, pada saat pertama kali saya mendirikan bimbingan belajar itu memang satu minggu Senin sampai Jumat itu masuk terus ya. Jadi dengan bayaran yang sangat minim, tapi kita berikan fasilitas ya berupa pada saat si siswa mendaftar itu sudah dapat kaos, dapat modul ya. Kemudian jam belajarnya juga lebih panjang ya, karena kalau sekarang itu untuk yang reguler hanya seminggu 3 kali dan privat itu seminggu 2 kali. Namun pada saat berdirinya itu baik reguler maupun privat itu Senin sampai Jumat. Ternyata sistem seperti itu kurang efektif gitu. Jadi karena seperti memaksa si siswa ini untuk konsisten belajar, padahal kita juga tidak bisa menuntut setiap siswa itu bisa gitu, tapi kita bisa mengarahkan supaya setiap siswa yang masuk ke bimbingan belajar kita ini memahami materi apa yang kita sampaikan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja dalam melakukan layanan bimbingan belajar setelah siswa dinyatakan butuh mengikuti bimbingan belajar. Nah, tidak semua siswa memang membutuhkan layanan bimbingan belajar ya, meskipun ada orang tua yang mungkin anaknya boleh dikatakan berprestasi dan juga cepat tanggap ya, tapi tetap seorang tua ini berniat memasukkan anaknya mengikuti bimbingan belajar gitu. Namun sebenarnya bimbingan belajar ini diperuntukkan bagi siswa atau siswi yang memang memiliki kendala dalam mengikuti proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun mengerjakan tugas-tugas dari sekolah gitu. Nah, tahap pelaksanaan layanan bimbingan belajar merupakan suatu proses tahapan yang harus dilakukan oleh seorang tutor
ketika melaksanakan kegiatan bimbingan, kegiatan belajar mengajar ya, terutama untuk bidang konseling. Nah, apabila konseling ini harus dilakukan oleh orang yang kita kenal dengan sebutan konselor. Karena konselor ini sebagai profesi pemberi bantuan. Kalau di sekolah ada itu bagian BK ya. BK itu adalah bimbingan konseling. Setiap sekolahan dari jenjang SD sampai tingkat tinggi itu pasti ada bagian BK ya, bimbingan konseling, yang memang diperuntukkan atau disediakan untuk menganalisis juga mengobservasi siswa-siswa yang memang membutuhkan bimbingan tambahan, entah itu bimbingan akhlak, entah itu bimbingan akademik ya, entah itu bimbingan administratif dan sebagainya. Itu tugas dari guru BK atau guru bimbingan konseling gitu. Nah, hal yang pertama adalah harus mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dari si siswa. Hal ini sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, di mana mereka akan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik ya, atau kepada siswa. Pada langkah ini, hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru bimbingan dan konseling adalah mengenal dan memahami tanda-tanda atau gejala awal dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh anak didik, serta memahami kebutuhan yang dimiliki oleh si siswanya. Nah, setelah data-data dari tahap identifikasi ini selesai dikumpulkan, hal yang seharusnya dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling itu adalah mengevaluasi data tersebut untuk menemukan inti masalah dan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh anak didik tersebut. Nah, kemudian sebagai contohnya ya, misalkan ada masalah ya, dan yang dihadapi oleh siswa adalah kurang menguasai materi pelajaran tertentu. Nah, dari data kita bisa memperkirakan masalah ini. Selanjutnya bisa kita jadikan sebagai acuan bagi guru bimbingan dalam memberikan layanan bimbingan atau mengarahkan si siswa ini mengikuti lembaga bimbingan belajar yang mungkin sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut, atau bagian konselornya ini bisa mengarahkan si siswanya. Tentu saja sebelumnya harus berkomunikasi dengan orang tua siswa, lembaga bimbingan belajar mana yang tepat ya, setidaknya yang bisa mendukung si siswanya dalam menghadapi kendala belajar di sekolah. Yang kedua adalah melakukan diagnosis. Melakukan diagnosis ini merupakan melakukan analisis awal ya, atau dugaan awal. Nah, langkah diagnosis ini adalah langkah setelah masalah dan kebutuhan siswa dapat diidentifikasi oleh guru bimbingan. Nah, pada langkah diagnosis ini, guru bimbingan menetapkan masalah tersebut berdasarkan dari analisis latar belakang yang menjadi penyebab munculnya masalah yang dihadapi oleh siswa. Hal yang paling penting dari tahap diagnosis ini adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai hal yang menjadi latar belakang masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga adalah menetapkan prognosis. Nah, apa sih prognosis? Prognosis ini untuk sebagian masyarakat awam itu seperti ramalan atau perkiraan ya, perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi gitu. Kalau diagnosis ini adalah analisis awal atau perkiraan awal, nah prognosis ini tahap setelah kita menganalisis di awal tadi gitu ya. Nah, sebenarnya prognosis ini itu digunakan
pada apa ya, istilah ilmiah ya, atau istilah kedokteran, karena memang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prognosis ini berhubungan dengan penyakit atau penyembuhan setelah pasien menjalani tindakan medis yang cukup besar ya. Tapi seiring perkembangan zaman, istilah prognosis ini banyak digunakan untuk masyarakat awam yang memang membutuhkan bimbingan, entah itu bimbingan dalam rumah tangga, entah itu bimbingan pendidikan bagi siswa ya, entah itu bimbingan pencapaian prestasi kerja oleh karyawan dan sebagainya gitu. Nah, dalam tahap prognosis ini, guru bimbingan menetapkan alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam memberikan bantuan belajar kepada siswa. Kemudian yang keempat, pemberian bantuan. Jadi setelah diagnosis, kemudian prognosis, dan sekarang adalah konseling ya, pelaksanaan dari kegiatan konselingnya ini. Nah, pemberian bantuan atau pelaksanaan konseling ini merupakan langkah penting dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa. Setelah menetapkan prognosis, guru bimbingan merealisasikan langkah-langkah alternatif dalam bentuk pemberian bantuan atau konseling berdasarkan masalah yang dihadapi siswa. Langkah pemberian bantuan atau pelaksanaan layanan bimbingan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan dan teknik agar tindakan yang dilakukan guru bimbingan bisa memberikan dampak yang efektif dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi atau tindak lanjut. Pelayanan-layanan bimbingan kepada siswa di sekolah yang baik harus ada proses evaluasinya. Tanpa adanya evaluasi, guru bimbingan tidak akan pernah tahu tingkat keberhasilan dari pelayanan-layanan bimbingan terhadap siswa di sekolah. Evaluasi ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Evaluasi dapat dilakukan selama proses bimbingan itu berlangsung sampai pada akhir pemberian bantuan. Jadi pada saat si konselornya ini ya di sekolah menyatakan atau memutuskan, oh siswa ini sudah terdaftar di salah satu lembaga bimbingan belajar, berarti tugas kami mengarahkan si siswa ini sudah selesai gitu. Nah, bahan untuk melakukan evaluasi ini adalah data-data primer yang muncul atau yang kita kumpulkan selama pertemuan dengan siswa. Jadi pada saat si siswa dinyatakan membutuhkan konseling atau membutuhkan bimbingan, nah tahap yang pertama tadi diagnosis, kemudian adalah prognosis, yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah kita berikan solusi ya. Jadi tahap akhirnya adalah memberikan solusi. Nah, pada saat siswa sudah mendapatkan solusi, berarti apakah tugas dari konselor itu selesai? Belum ya. Karena memang tugas dari konselor itu masih terus berjalan. Biasanya ada target atau ada tahap waktunya gitu ya, ada batasan waktunya tersendiri. Entah selama 1 semester dipantaunya, entah selama 1 tahun ajaran dipantaunya, yaitu tergantung dari kebijakan masing-masing konselor. Oke, pertanyaan selanjutnya, jenis layanan bimbingan belajar apa saja yang ada di sekolah dan bagaimana cara membuat jadwal belajar siswa? Saya akan menjawab yang satu dulu. Bagaimana cara membuat apa saja layanan bimbingan belajar ya. Seperti yang tadi kita bicarakan atau saya bahas, bahwa bimbingan belajar di sekolah itu berkaitan dengan bagian dari BK, yaitu guru BK ya, guru bimbingan dan konseling gitu. Keberadaan guru bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat-sangat penting dan sifatnya mendesak.
Jadi setiap sekolah itu memang harus memiliki guru bimbingan konseling atau guru BK ya, yang kita kenal dengan guru BK. Karena guru BK ini menjadi ujung tombak yang langsung terlibat dalam membantu dan melayani peserta didik untuk mengatasi berbagai permasalahan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Permasalahan atau kesulitan peserta didik yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan permasalahan dalam pembelajaran, sosialisasi atau pergaulan, tata krama ya, etika di dalamnya, karakter siswa, kepribadian siswa, perkembangan psikologis siswa, kemudian informasi yang disampaikan dan apakah siswa itu sampai dalam menerima informasi tersebut dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka guru bimbingan dan konseling sedikitnya harus melakukan 10 jenis layanan dalam 1 tahun yang dijabarkan lagi dalam beberapa topik yang berkaitan dengan permasalahan saat ini. Dan kemudian dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Kalau guru itu ada namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tapi kalau untuk konseling itu ada namanya rencana pelaksanaan layanan. Nah, apa saja sih 10 layanan yang harus dilakukan oleh bagian bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, kemudian budaya sekolah, ruang lingkupnya, kemudian ruang lingkup yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar perannya sebagai peserta didik di lingkungan baru. Tujuan dari layanan orientasi ini adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Kemudian berfungsi juga untuk pencegahan dan pemahaman ya. Maksudnya pencegahan adalah dari tindakan-tindakan yang memang menjadi budaya atau tradisi ya, seperti yang kita ketahui di setiap kegiatan orientasi itu mungkin pada zaman dulu lebih dikenal dengan kegiatan ospek ya. Biasanya ospek itu selain bentuknya adalah mengasah pengetahuan kita tentang kondisi sekolah, struktur organisasi sekolah, tapi juga harus mempersiapkan fisik dan mental kita untuk menjalani pendidikan di sekolah tersebut. Namun sekarang sudah jarang ya. Nah, yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, bagaimana cara belajar, bagaimana cara bergaul, kemudian pendidikan seperti apa yang harus dipilih oleh siswa, itu biasanya untuk siswa kelas ujung. Nah, tujuan layanan informasi ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu ya, dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir dari si gurunya itu ya, berdasarkan informasi yang diperolehnya yang tentu saja memadai. Nah, layanan informasi ini juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang selanjutnya adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta dari berbagai aspek. Nah, tujuan dari layanan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang lebih baik dan juga lebih produktif. Yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan. Ya. Jadi di sini selain dia harus menguasai apa saja
permasalahan-permasalahan dan bagaimana solusinya ya. Kemudian si konselornya ini juga harus mengetahui jenis atau layanan apa saja yang memungkinkan untuk diikuti oleh si peserta didik yang memang memerlukan bimbingan gitu. Yang selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu. Hal ini untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik secara individu maupun sebagai pelajar. Juga untuk mendukung kegiatan belajar, kemudian untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Selanjutnya adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan advokasi. Yang selanjutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Nah, pengertian konsultasi yang dimaksud adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk si konselornya ini sendiri. Kemudian juga untuk orang tuanya, administratornya, dan juga tentunya konselornya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediatornya. Nah, dari banyaknya hal-hal yang harus dipahami dan harus dilakukan oleh seorang konselor ya di bimbingan dan konseling, tentu hal utama yang harus dikuasai oleh seorang konselor adalah bagaimana mengatasi masalah itu dengan menggunakan atau melalui solusi yang tepat, yang tidak merugikan berbagai pihak gitu dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat jadwal belajar siswa ya. Inginnya sih kita rajin belajar ya kan, tapi kok masih sering kita itu kebablasan istirahat, terus malas-malesan gitu ya. Persoalan tersebut itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, tentunya di tahun ajaran baru ini ya, saat ini kita menjelang ke tahun ajaran baru ya, tahun ajaran pendidikan ya. Itu kalian harus membulatkan tekad untuk menjadi orang yang lebih teratur dan giat belajar agar mendapatkan nilai yang bagus serta mudah untuk meraih impiannya. Nah, dalam menyambut tahun ajaran baru, tentunya kalian ingin lebih semangat dan rajin belajar. Apalagi setelah nanti kalian liburan semester, biasanya semangat belajar jadi kendor. Dan kita akan lupa dengan kewajiban kita ya, yaitu belajar gitu. Nah, apa saja sih cara-cara atau bagaimana trik untuk meningkatkan semangat dan giat belajar kita gitu. Yang pertama adalah memisahkan waktu belajar dan mengerjakan tugas. Mengingat tugas yang sulit dan menumpuk terkadang membuat kita malas belajar. Maka dari itu sebaiknya kalian pisahkan waktu mengerjakan tugas. Kemudian melakukan kegiatan belajar dan aktivitas lainnya, termasuk di dalamnya adalah jadwal dengan bimbingan belajar itu. Nah, cara ini bertujuan agar kalian lebih fokus dengan apa yang kalian kerjakan.
Selain itu, proses belajar pun akan jauh lebih efektif. Nah, kemudian membuat to-do list. To-do list ini dapat memudahkan kalian menentukan prioritas kegiatan. Kalian bisa mencantumkan daftar materi yang perlu dipelajari hari ini atau tugas yang harus dikerjakan. Ketika sudah melaksanakannya, kalian bisa memberi centang pada to-do list tersebut. Cara ini akan membuat kalian giat belajar agar bisa mencentang semua daftar kegiatan yang kalian buat. Dan selanjutnya adalah hindari multitasking. Cara giat belajar dan lebih teratur di semester baru berikutnya yaitu menghindari multitasking. Sebagai pelajar, kalian itu harus produktif, fokus, dan puas dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan belajar. Kuncinya adalah menyelesaikan satu pekerjaan dengan benar, bukan melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu. Nah, kemudian tentukan tujuan yang spesifik. Tujuan belajar yang spesifik dapat menjadi cara supaya giat belajar di semester baru. Untuk membuatnya, pisahkan tujuan tiap bidangnya. Kalian juga bisa memisahkan tujuan tersebut menjadi tujuan internal dan tujuan eksternal. Sebagai contoh, tujuan internal belajar akademik yaitu supaya lebih pintar. Tujuan eksternalnya adalah mendapatkan nilai bagus pada setiap mata pelajaran. Kemudian, temukan sarana belajar yang tepat. Banyak di antara kalian sulit teratur dan malas belajar karena belum menemukan sarana belajar yang tepat. Bingung mulai belajar materi dari mana? Gaya belajarnya seperti apa? Fasilitas belajar yang dibutuhkan, dan sebagainya. Nah, agar bisa bangkit dari kemalasan dan menjadi lebih giat lagi, segera temukan sarana belajar sesuai kebutuhan kalian. Alangkah baiknya kalian memilih sarana belajar yang tidak membosankan atau bahkan bisa membuatmu ketagihan belajar. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan jadwal belajar untuk kegiatan belajar mengajar si siswa dengan si gurunya ini. Jadi memang harus ada kesepakatan di awal kapan waktunya si siswa ini bisa belajar ya, di bimbingan belajar, kapan si siswa ini ada kemungkinan bisa, namun ada kemungkinan tidak bisa gitu, karena mungkin kegiatannya adalah kegiatan yang tentatif. Jadi bisa berubah-ubah ya waktunya gitu. Jadi harus ada kesepakatan di awal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa bentuk pelatihan untuk guru pada bisnis bimbingan belajar ya. Oke. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran penting untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan efektif. Meskipun terdengar sepele, namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Guru harus banyak belajar dan latihan untuk menjadi seorang yang profesional. Oleh sebab itu, sekolah ataupun lembaga pendidikan wajib mengadakan pelatihan dan memberikan contoh pelatihan guru. Sesuai dengan namanya, pelatihan untuk guru ini ditujukan kepada para pendidik untuk menjadi profesional dan mampu memaksimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jenis latihannya pun cukup banyak, mulai dari teknik merencanakan pembelajaran hingga meningkatkan pembelajaran yang efektif. Umumnya, kegiatan pelatihan untuk guru termasuk ke dalam bagian integral manajemen bidang ketenagaan di sekolah yang wajib dilakukan sebagai bentuk upaya mengembangkan keterampilan serta pengetahuan si gurunya ini. Kegiatan ini bukan hanya untuk mengisi waktu luang semata, tetapi juga dengan tujuan agar si guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif serta memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya, melalui pelatihan guru, para guru ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas. Nah, di sini saya akan menjabarkan 10 contoh pelatihan yang mungkin bisa dilakukan oleh guru-guru ya, baik guru di sekolah maupun guru di lembaga bimbingan belajar. Yang pertama adalah koperasi dan kewirausahaan.
Pemaparan pelatihan tentang koperasi dan kewirausahaan untuk guru akan meliputi pengertian koperasi secara umum, pemanfaatan koperasi sekolah sebagai ruang untuk siswa belajar akuntansi dan wirausaha, peluang menjadi wirausahawan bagi peserta didik, dan juga menjelaskan tentang peran guru dalam membina koperasi sekolah. Dalam contoh pelatihan guru ini bisa dilakukan diskusi terbuka dan berbagi pengalaman dengan suasana yang akrab. Diskusi bisa dilakukan antara peserta yaitu guru atau dengan tim penyelenggara dengan membicarakan tentang dunia perkoperasian dan kewirausahaan. Diadakan juga kegiatan tanya jawab dengan pertanyaan meliputi langkah memulai usaha kecil dan cara pengelolaan koperasi sekolah yang tepat. Hal ini dilakukan supaya koperasi sekolah dapat menjadi wadah yang tepat untuk siswa berkarya dan memulai belajar menjadi wirausahawan. Yang kedua adalah pengembangan e-modul akuntansi. Pada pembelajaran akuntansi, khususnya untuk tingkat SMK, permasalahan yang ada adalah kurangnya sumber pembelajaran mandiri dan jam pelajaran pada mata pelajaran akuntansi di kelas. Bahan ajaran juga hanya bersumber dari penerbit buku ajar akuntansi, sehingga dirasa sangat kurang. Di dalam buku hanya dipaparkan teori pelajaran akuntansi dan kurangnya penjelasan kompetensi pembelajaran secara praktek. Hal ini khususnya terjadi pada kompetensi pencatatan transaksi-transaksi akuntansi dan pembukuan-pembukuan akuntansi. Pada pelatihan ini, guru diajak untuk menjadi guru yang inovatif dan bisa mengembangkan modul akuntansi menjadi bentuk elektronik atau e-modul. Modul tersebut akan jadi salah satu sumber belajar mandiri bagi siswa. Bisa digunakan dengan alat elektronik seperti laptop, komputer, dan smartphone dengan basis Windows, Android, ataupun OS. Siswa jadi bisa mengakses dan belajar dimanapun, juga kapanpun. Yang ketiga adalah bidang kepemimpinan. Pelatihan ini akan berfokus pada peningkatan kualitas guru di bidang kepemimpinan atau leadership. Dengan menekankan aspek kepemimpinan, maka akan mendorong terjadinya akselerasi peningkatan kualitas pada bidang pendidikan. Pelatihan guru dalam bidang kepemimpinan ini akan mengutamakan pembelajaran murid yang berfokus pada student-centered learning. Dalam pelatihan ini akan digabungkan dengan aspek kepemimpinan pada pembelajaran di sekolah supaya lebih efektif. Diharapkan dengan bekal kepemimpinan, maka guru bisa menularkan ilmu yang dipunya kepada rekan guru lain. Dan juga setelah kembali ke sekolah untuk mengajar, ilmu yang diterima guru dalam pelatihan ini bisa diterapkan secara maksimal. Yang keempat adalah public speaking. Tujuan public speaking untuk guru adalah sebagai peningkat pemahaman dan menjaga motivasi belajar dari peserta didik. Guru sering mengalami kondisi sulit menyampaikan materi karena terkadang terlalu serius dan menekankan pemahaman pada siswa. Apabila seperti itu kondisinya, guru dapat membuat siswa jenuh mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan motivasi mereka pun akan menjadi drop atau menurun. Dengan public speaking yang baik, guru akan membuat kelas menjadi fun atau menyenangkan, dan siswa termotivasi untuk belajar lebih baik karena penyampaian guru itu baik dan mudah dimengerti oleh siswa. Guru harus menekankan manfaat dari menguasai materi. Mengapa perlu dipelajari? Tentu saja hal ini berguna untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Untuk mengoptimalkan public speaking, guru harus menjadi teman diskusi peserta didik, bukan sekedar doktrinasi. Biasakan untuk siswa berani bicara dan memulai berdiskusi. Guru bisa memberi contoh-contoh mudah untuk materi yang sulit dipahami. Mulai juga mengajar dengan mood yang menyenangkan dan tentu saja yang ekspresif. Yang kelima adalah ice breaking pembelajaran.
Icebreaker atau energizer atau refocus adalah teknik yang digunakan dalam suatu seminar, di pertemuan, kegiatan belajar mengajar, atau pelatihan untuk memecahkan kejenuhan dari peserta. Setelah ice breaking ini, peserta akan lebih berkonsentrasi dan merasa segar. Hal ini juga perlu diberikan contoh pelatihan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari icebreaker adalah untuk mengarahkan otak, membangun kembali suasana belajar agar menjadi santai dan menyenangkan, serta menjaga stabilitas kondisi pikiran peserta didik. Manfaat yang diberikan adalah terjadinya penyampaian dan penyerapan pelajaran lebih optimal, tumbuhnya motivasi dan menguatkan hubungan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Macam-macam icebreaker yang bisa guru coba lakukan misalnya adalah kegiatan individual seperti tepuk tangan, menyanyi, senam, tebak kata, atau teka-teki. Atau bisa juga kegiatan kelompok seperti games, brain games atau senam otak, mengucapkan kalimat dengan benar dalam kelompok, atau games lainnya yang bisa membangkitkan semangat antar peserta didik. Yang keenam, pendidikan lingkungan hidup. Dalam workshop atau pelatihan, pendidikan lingkungan hidup untuk guru, tujuannya secara umum adalah meningkatkan peran guru dalam pendidikan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep pendidikan lingkungan hidup sebagai sarana dan dialog bersama untuk para guru dalam pendidikan lingkungan dan sarana silaturahmi serta komunikasi guru dan memperhati pendidikan lingkungan hidup. Yang dapat dibicarakan adalah tentang perkembangan pendidikan dan pelaksanaan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, serta tentang masa depan dan tren kedepannya dalam pendidikan lingkungan hidup di Indonesia. Yang ketujuh adalah profesionalisme guru. Tujuan dari penyelenggaraan workshop atau pelatihan profesionalisme guru adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru, memberi pelatihan kepada guru dan membantu guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah atau di kelas, serta nantinya akan mengarahkan guru menulis karya tulis ilmiah berdasarkan penelitian tindakan kelas tersebut. Dalam workshop ini pastinya akan ada fasilitator untuk membantu guru memperdalam pemahaman tentang PTK atau penelitian tindakan kelas ini. Fasilitator akan membimbing guru supaya hasil workshop bermanfaat bagi sekolah. Yang kedelapan adalah pelatihan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sendiri adalah proses menyusun atau merencanakan kurikulum dan kegiatan untuk digunakan sebagai bahan ajar serta acuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Keterampilan ini harus dimiliki guru untuk bisa merencanakan pembelajaran dengan baik. Yang kesembilan adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran kreatif. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan siswa memahami materi pelajaran dengan baik, guru harus bisa memilih dan memakai media pembelajaran yang tepat. Oleh sebab itu, contoh pelatihan guru dalam membuat media pembelajaran kreatif perlu dimaksimalkan. Yang ke-10 adalah pelatihan penulisan dan pengembangan budaya literasi. Guru dapat meningkatkan keterampilan menulis PTK, menulis buku atau materi, membuat artikel, opini, membuat esai, dan lain sebagainya dengan mengikuti pelatihan penulisan dan pengembangan budaya literasi. Pelatihan membuat kompetensi guru meningkat. Akhirnya, kegiatan belajar juga jadi berjalan dengan baik. Nah, kita bisa menerapkan jenis-jenis pelatihan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan dari si tutornya atau gurunya itu. Kita juga harus memikirkan apakah pelatihan ini bermanfaat atau tidak bagi kemajuan prestasi akademik si gurunya, juga prestasi dari sekolahnya itu sendiri. Pertanyaan yang terakhir,
Mengapa bimbingan belajar perlu dilakukan di tingkat SD dan harus dilakukan oleh guru? Ya, jadi memang tahapan atau tingkatan dari jenjang pendidikan yang menurut saya membutuhkan bimbingan belajar untuk siswa-siswinya adalah di tingkat sekolah dasar. Karena pada tingkat sekolah dasar, kebanyakan siswa atau siswi masih bingung dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh si guru. Dan juga mereka rata-rata masih beradaptasi dengan istilah-istilah mata pelajaran yang mungkin di taman kanak-kanak belum sama sekali mereka dengar. Gitu. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka diperlukan penyesuaian komponen yang ada di dalam pendidikan. Salah satunya adalah komponen bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan. Kedudukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1. Nah, dalam proses pembelajaran pasti ada beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa. Untuk menangani masalah tersebut, perlu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya, bimbingan harus mengarahkan kegiatannya agar peserta didik mengetahui tentang diri pribadinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi perlu kita pahami apa saja tujuan dari bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar itu yang pertama adalah sebagai program bimbingan yang dirumuskan bagi siswa yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah pembelajaran sehingga diharapkan akan meningkatkan motivasi dalam prestasi. Tujuan berikutnya adalah program yang disusun baik dan matang memberikan banyak keuntungan bagi siswa yang mendapatkan layanan serta akan memberikan keuntungan bagi calon pendidik yang melaksanakan. Yang ketiga, melalui program bimbingan belajar dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk memberikan kesempatan siswa yang satu dengan yang lainnya dalam mendapatkan bimbingan secara seimbang, baik dalam kesempatan maupun jenis layanannya. Selain itu, melalui program bimbingan belajar, setiap siswa dapat memperoleh layanan bimbingan. Secara global, tujuan bimbingan belajar adalah untuk tercapainya penyesuaian akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Adapun secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa dapat memahami dirinya. Sebagai contoh, siswa dapat memahami kualitas dan kelemahan di dalam diri siswa tersebut. Hal ini dapat tercapai apabila siswa bebas untuk mengungkapkan dan mewujudkan dirinya sendiri. Siswa memiliki keterampilan belajar, sebagai contoh keterampilan membuat pertimbangan atau pengambilan keputusan. Siswa harus dikenalkan dan dilatih pada situasi permasalahan rumit yang harus siswa alami agar pada situasi permasalahan rumit tersebut dapat ditemukan penyelesaian yang tepat. Siswa juga mampu memecahkan masalah belajar. Contohnya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan kreatif tidak cukup hanya untuk mengemukakan segala gagasan atau menghasilkan sejumlah kemungkinan penyelesaian masalah. Untuk dapat membuat pilihan, siswa harus memiliki alasan dan patokan yang relevan untuk menilai yang terbaik. Terciptanya suasana belajar yang kondusif bagi siswa, kondisi lingkungan yang dapat memupuk kemampuan siswa, yaitu terlebih dahulu guru memahami siswa dan memberikan pengertian
dengan mencoba menempatkan diri dalam situasi dan sudut pandang siswa. Siswa memahami lingkungan pendidikan, misalnya bagi peserta didik yang baru masuk pada sekolah tertentu, masih merasa asing dan perlu diberi penghargaan serta bimbingan cara belajar, tata tertib belajar, struktur kepemimpinan, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah itu teman-teman sekalian, penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman dan dapat memberikan pengetahuan tersendiri. Juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi teman-teman dalam mendirikan usaha ini, ya. Jadi terus semangat, terus berdoa, lakukan hal yang positif, jangan patah semangat, juga fokus terhadap target dari apa tujuan kita mendirikan usaha ini. Itu ya. Naik turunnya usaha ataupun bisnis itu lumrah terjadi pada semua jenis atau semua bidang usaha, baik itu usaha jasa maupun usaha barang, ya. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi dengan para kompetitor yang ada di luar sana. Semoga usaha yang teman-teman lakukan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.